Tidak boleh ditafsirkan lagi. Yang tertulis itu sudah tertulis seperti itu. Quote skripsi, ya, yang sudah tertulis tidak boleh ditafsirkan lagi. Supaya apa? Supaya ada kepastian dan supaya tidak boleh ada celah untuk orang menggugat atau mempersoalkan. Kenapa saya masuk? Kenapa saya tidak masuk? Nah, jadi di Perbuk Perubahan itu ada tentang TGR itu. Salah satu krusial itu di situ. Itu temuan itu. Jadi bagi mereka yang TGR, pegawai atau desa mantan yang TGR mau masuk lagi, itu harus dapat rekomendasi dari bupati. Yang TGR ya, untuk ganti rugi itu. Yang sudah ada temuan dan diputuskan oleh panitia bahwa ini dia pernah makan uangnya tidak jelas, sehingga orang temuan dan minta supaya dia kembalikan. Kebetulan karena misalnya temuannya 100, dia baru kembalikan 50, tapi mau masuk calon. Itu boleh, tapi dapat rekomendasi dari bupati. Nah, ini udah dibantuin sampai kau. Alekan dari agaknya temuan adanya pemuluh rekomendasi sampai kau. Tapi itu hak subjektif bupati. Hak subjektif bupati untuk memberi atau tidak memberi. Misalnya ada yang TGR di Leten, diberi dispensasi untuk ikut calon. Tapi ada yang di desa Lenglok misalnya, ada temuan tapi tidak diberi. Terus kau mulai tanya, itu bupati kenapa? Yang di Leten dia kasih, di Lenglok dia tidak kasih. Kenapa itu? Ya kau jadi bupati baru kau jawab sendiri. Nah, itu hak subjektif. Hak subjektif seorang kepala daerah untuk memberikan atau tidak memberikan. Dan itu dibenarkan oleh undang-undang. Siapa yang nanti di medsos itu bilang, siapa yang bilang itu dibenarkan oleh undang-undang? Iya, datang sudah saya kasih tahu. Sebab bupati itu diberi hak prerogatif, hak diskresi untuk mengambil keputusan atau membuat ketentuan yang bertentangan dengan perundang-undangan sekalipun. Boleh. Itu berarti dia hebat. Iya, dia hebat, makanya kau jadi bupati. Supaya diberi kewenangan itu. Kewenangan itu tidak diberi untuk semua, hanya diberi untuk kepala daerah, bupati, gubernur, dan presiden. Jadi tidak kita merontak. Ini diatur begini tapi begini. Iya, itu dia ada kewenangan. Supaya kau bisa lakukan itu, berjuang supaya kau jadi itu. Jadi itu krusial di situ. Panitia harus perhatikan. Jadi kalau yang TGR datang mau daftar, minta surat. Ada rekomendasi dari bupati atau tidak? Kalau tidak ada, tolak. Juga ada yang temuan di inspektorat. Ada temuan di inspektorat, misalnya dia sudah kembalikan, tapi belum selesai. Itu harus dapat surat dari inspektorat. Nanti suratnya itu surat bebas temuan. Ya, rekomendasi surat bebas temuan. Kalau tidak ada surat itu, bapak-bapak, ibu-ibu tolak. Ibu itu hari temuan 100 itu belum kembali ke semua ini, ke mana ini? Ada surat ke tidak? Naksanda ada ibu usah bisa. Mungkin ditolak sah. Nanti di usah bisa ini nanti saya jadi baru saya bayar. Jangan nanti kau bayar pakai uang desa lah. Ya. Jadi panitia ini sangat menentukan. Ini menentukan masa depan Weliman khususnya. Karena dari tangan bapak ibu akan lahir kepala desa yang berkualitas. Kali ini harus hasilkan kepala desa yang berkualitas. Ya. Supaya pembangunan di desa, masyarakat, dan lain-lain itu bisa berjalan dengan baik. Hanya di tangan Bapak Ibu. Jadi jangan terkontaminasi.
panitia. Itu satu. Lalu berikut soal praktek-praktek uang yang biasa disebut money politik. Hati-hati, itu bisa saja ke panitia, misalnya calon siapa mai belok, karena aturnya batas tamai, lalu ya hati-hati deh, karena panitia ada banyak, ada 5, 7, 9, jadi perlu atur dia mana foer tiba maselu, itu kena jadikan. Jadi kalau namai maka kalau terperlu anak nitui hoto, kata kakek lu musirona, si kalau saya bame sawi soit, patuhi langsung toh. Hati-hati itu karena sekarang media sosial ini wartawan ada di mana? Pak Cik, Sirakus ada? Ini wartawan, ini kepala wartawan di Melaka, Sirakus. Dia kepala untuk 100 wartawan. Mereka pantau kita. Hati-hati, kalau salah, ini hari juga udah tulis seluruh Amerika tahu juga. Dan dia hebat. Saya dulu dan dia wartawan hampir 10 tahun. Kami dulu di Jakarta 3 tahun, di Kupang 7 tahun. Jadi wartawan, jadi keliling-keliling. Dia Jakarta Barat, ya toh? Saya Jakarta Utara. Jadi kami di Jakarta mereka bilang begini sama teman dong bilang di hotel bilang, mana dong kita keluar untuk pesiar. Oi, kau pi pesiar juga, nah kau baru datang tuh. Saya kerja di sini. Kau buka mau di sini saja. Nah tempat pesiar sah, atau buka ten sah ini. Nah ini bawa alat tore. Ya, jadi itu ciri aku. Jadi hati-hati dengan pekerjaan kita kan dipantau oleh semua. Wartawan pantau, LSM pantau, ada LSM Araksi. Pak, ya Pak ini Araksi kemarin suruh menghadap saya untuk ini. Ya Pak Wilfriedus toh, ya Araksi. Itu juga mantau kita. Kemarin menghadap untuk saya keluarkan surat tanda daftar di Kesbangpol. Jadi LSM, organisasi apa saja di Melaka harus peta yang tanda tangan, peta yang kasih keluar. Tapi saya tidak biasa. Siapa yang datang usul, saya tantang. Persyaratan itu banyak Pak Wilfried. Tapi kalau saya gila datang, saya tidak ada persyaratan itu saya tantang. Tapi nanti gila datang dulu, ini kapan datang? Sudah datang, waktu suster 1 datang urus organisasi LSM untuk anak-anak cacat. Datang ini kepala bidang ini bilang, Bapak ini belum bisa karena persyaratan belum terpenuhi. Ada 11 persyaratan ini. Saya bilang, begini hari ini saya tentang. Saya yang tanggung jawab. Persyaratan dong, woi saya tidak pakai. Orang suster ini datang mau urus ini anak cacat dong, kau persyaratan. Sini, sudah saya tentang. Bapak ini kan, sudah saya tanggung jawab, mari masuk. Nah, itu kadang-kadang saya bikin begitu. Ya, supaya kalau tujuan yang kita lihat baik, kita tidak syarat-syarat lagi. Tapi bikin surat keterangan, kalau dalam tempo 6 bulan, persyaratan dia harus penuhi. Nah, dia tanda tangan, sudah, kita kasih surat. Supaya Adno Ibanalo, misalnya proposal atau apa, kan dia butuh itu hari ini. Kalau 6 bulan baru dia, kau kasih surat, proposal itu tidak jadi. Jadi kasih supaya dia memenuhi kebutuhannya. Tapi dengan syarat misalnya 6 bulan dia harus penuhi. Itu boleh, di dalam hukum boleh. Boleh kita ambil keputusan. Jadi hati-hati. Karena banyak yang organisasi memantau Bapak Ibu sekalian sebagai panitia. Dalam kerja panitia dia harus transparan. Ya. Tidak memihak. Objektif. Tidak memihak itu artinya kalau calon ini calon umurnya jam 12 malam kan itu berat ya. Atau mangsa calon umur jam 12 itu tidak boleh. Itu kalau dapat ketahuan lapor supaya ini diganti. Tapi hati-hati karena ini sebelum na telepon main ini kemarin jam 12 hati-hati juga.
Nanti dia bilang kita pencemaran nama baik dia. Tapi panitia mak mana sih lebih calon itu toh jam 12 saya apa mana naik itu. Orang ini lawan. Jadi supaya jaga itu di masyarakat, temui calon itu harus di sekretariat. Sekretariat itu dia datang mau tanya apa-apa itu di sekretariat. Kalau mau di mana nih main HP ya ini hok tiba toh. Tapi hati-hati nanti bisa sokok mereka dengan ayam. Ini serba salah semua. Jadi harus hati-hati dengan hal-hal seperti itu. Apalagi rokok-rokok atau beberapa botol, ini harus hindari saja biar tidak ada kesan bahwa kita memihak salah satu. Jadi objektif. Karena panitia Bungkerja itu maka ada dananya, dana juga disiapkan. Itu ada satu dana dari ADD dari desa yang sudah ada, dan juga ada dana dari kabupaten. Nanti kamu bikin permohonan ke Pak Bupati, tembusan satu ke Kepala PMD, Pak Vales yang atur itu. Nah, dana besarnya berapa nanti itu di PMD yang tentukan sesuai dengan ketersediaan dana kita. Ajukan sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalnya pemilih di situ 100, mau beli aqua 2000, ini aman ini kono bahasa ini. Teman nasi dari ini mau lari unduan, maksudnya apa ini? Nanti pasti dicoret, ya. Jadi yang visible, yang realistis, kebutuhannya apa, makan minum, makan satu kali. Kali 250, ayo ni itasa 250 satu kali makan. Net tertinggi untuk 25 satu kali makan. Ya naik 30-40 itu sudah bagus. Ya, jadi harus nanti konsultasi dengan PMD karena dana kita kecil. Dana untuk pilkades ini hanya sekitar 2 miliar ya. 2 miliar saja. Padahal itu sudah termasuk logistik untuk bikin kotak-kotak suara itu. Kotak suara juga jumlahnya sesuai dengan dusun. Jumlah dusun. Kotak suara dusunnya 10, kotak suara juga 10. Setiap dusun pilih di dia punya. Supaya mereten itu milih saya. Ya. Nah, karena transparan toh, jadi harus buka. Jadi hati-hati di situ. Jadi saya lain mana ya? Lain mana? Nah kayak bapak, aku tak kehaluan juga besar. Satu itu sunnah ame susuronan, susur besar. Ani hal terakhir misalnya pagi ini lo suruh saya mai, aku hitung pertama, tertenda aku pilih saya. Ani bagus ya. Asyik milih merten dia mau. Ini sebenarnya kan sempit sekali. Orang serai, ini kamu calon undang makan ke belum ada. Nah, kami di lain di Pausan sudah undang semua. Nah undangnya apa hoto? Bahaya dia merten dia jadi nilai ya. Jadi tidak setakut dengan kota-kota gitu. Tapi kalau takut sekali ya nanti kita rokok ya kita saya buat surah. Calon-calon sekarang sudah ada pemetaan. Fahim nerao masih fahim dibasuh wain tapi mau ambil baru naik hat dulu namanya. Tapi denega mai atus ruang. Dan dulu ya. Tapi orang saya kata kalau saya nepung apa tuh? Atau ini bah tak ketinya. Nah supaya bertanya itu, telepon ini PI debon bah tuh. Pak calon sudah gue yang seperti itu. Jadi ya demokrasi begitu. Di dalam demokrasi politik itu ya begitu. Pasti rugi, pasti saya takut dibuat ya kan mau masuk di calon itu begitu. Calon desa,
calon bupati, calon gubernur, calon presiden, siap supaya membayar berita. Pasti membayar berita. Dan ide mainnya ke mana? Oke, ini banu wah ini udah enak ya. Suruh lebih mah kau tidak yang dua sih supaya ini. Padahal ide bang ide awak dah. Jadi hati-hati. Calon itu begitu, hati-hati. Kita masuk calon di politik itu siap untuk ditipu. Jadi kalau 100 orang datang, kita harus sudah siap itu paling 30 yang betul. Itu dulu negatif dan ini sebaik kiri kanan itu. Ditemui semua calon. Ya. Jadi karena itu saya memutuskan untuk tidak masuk di politik. Tadi setengah mati. Saya di dosen saja, saya cari guru besar saja. Saya mau jadi profesor saja. Saya sudah di Unimor. Nanti tahun depan saya sudah aktif di sana. Supaya hakrean ema, penurin ema, sefoloi bahal. Masih sisikan hakrean. Saya mengajar, saya marah mereka, tapi dong bayar saya. Daripada ide hak main, hak kalau dia tiaw, pak kafoli tiaw, selamat tiaw, mesti lebih tiaw, ay mau fehu. Tapi ya itu tergantung itu apa panggilan masing-masing, tidak ada masalah, ya. Jadi itu hal lain yang harus Bapak Ibu perhatikan. Selain itu KTP, persyaratan itu nanti di perubahan itu yang dipakai itu KTP. Tidak ada surat keterangan domisili, KK, pakai KTP. Jadi ada yang di Sitemian. Bapak ini orang tinggal di kampung ini sudah 22 tahun. Tapi dia tidak ada KTP, belum, masih urus. Belum ada ini. Padahal ini orang jago, hebat sekali. Ini kami mau angkat dia jadi kepala desa. Ini bisa ke tidak? Kalau semua orang mau, panitia mau. Tidak bisa. Harus KTP. Yang kasih kelonggaran KTP untuk calon, KTP untuk seluruh warga negara Indonesia. Ya, dari Sulawesi juga boleh calon di Leleten, dari Papua juga bisa calon di Leleten. Harus diterima karena syaratnya warga negara Indonesia. Ya. Nah, sekarang tergantung di Bapak Ibu. Kalau orang Leleten itu hebat, berarti dong pilih yang Papua itu. Ya, karena emang kan orang Nohaya atau namai calon mah ikak ay emari ya kemai dan hidup tiba. Itu orang Leleten hebat sekali. Saya akan kasih mereka medali. Tergantung kepada pemilihnya. Sedangkan pemilih KTP di mana asal desa itu. Nah, KTP ini tapi dia di desa apa? Lengklok. Mau datang di sini kan selama ini dia tinggal di sini. Jadi memilih tidak ada. Nah, ya KTP di mana kau pilih di situ. Kalau pilkada lain. Pilkada itu mesti beruduk pele bamili woi iu kofe ubah bisa, tapi untuk pilkada tidak bisa. Desa itu pilih di situ dalam desa itu. Jadi panitia harus betul-betul selektif di DPT-nya pada saat seleksi daftar pemilih tetap itu harus pasti supaya pelaksanaannya tidak ada tumpang tindih dan ada masalah karena ada DPT, ada yang mati masih ada di DPT, ada yang sudah ke Malaysia masih ada, itu tidak boleh. Jadi keluarga yang sekarang ada di luar mau daftar karena KTP di sini mau ikut memilih kepala desa nanti suruh daftar memang. So, kalau tidak masuk daftar pada saat itu dia datang bawa KTP juga tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Dan untuk calon itu umur paling rendah itu 25. Di bawah itu kalau sudah nikah ya itu dianggap 25 juga. Tapi kalau sudah nikah
cerai habis baru ikut calon, bagaimana? Dianggap bagaimana? Umurnya baru belum 25. Bisa juga kan dia sudah pernah nikah. Sedangkan umur atas calon itu tidak diatur. Jadi umur atau harai ke bebele. Nah, calon itu mau harai ke apa ini? Akai bapak ini orang kan ini lao harai ke hoik noa. Mana yang dua nera dari namanya calon no. Kagia terima karena ini harai ke lorong bakalan lao mesa ini tanya. Harai lorong ini. Kalau nemu tim nanti saya mesa di pas mos. Jadi hati-hati itu. Nah, jadi harus diterima mau calon sudah tua itu tidak boleh ditolak karena umur. Karena dia juga memiliki hak untuk maju dalam menjadi kepala desa. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai bilang HIV ini lebih tidak boleh. Juga untuk calon yang ada penyakit jiwa di Perbup itu ada disebutkan. Itu penyakit jiwa tidak boleh, tapi hati-hati panitia, penyakit jiwa harus dibuktikan dengan orang ini sakit jiwa, surat dokter katain loron ini nggak kabe net loron itu sorry dalam naik lah saya sama tanpa tanya hukum lebih, tapi orang saya benemai faruli menaruh dasi sepatu semerik masuk menakat calon nonnya akan ditamkalan ya hatama karena indah tapi saya ini kalau ini harus ya jadi harus cek kesehatannya khusus dokter umum atau dokter psikiater untuk didatangkan ini bapak ini mana lorong ada sedikit gangguan jadi tolong periksa dulu. Nah, kalau periksanya bilang sakit ya kamu tolak, tapi kalau nuhai surat lebih ditolak. Karena tolak melapor ini, lapor masalahnya jadi besar. Kalau hasil juga bisa digugat lagi dan bisa dibatalkan. Karena nak kau dah kata ditambah dan belum tentu niat nerati. Tani saya udah mania nerati, nah itu bahaya. Jadi hati-hati di Perbup itu diatur, tapi harus kamu lihat betul, baca betul. Jangan ada gugatan di kemudian hari. Karena apa? Karena syarat administrasi, syarat prosedural dari tahapan persiapan, pencalonan, pelaksanaan pemungutan suara dan penetapan itu bersifat mutlak. Ada sekitar 80 Pak Jen, 82 dokumen formulir format yang harus Bapak Ibu isi. 80. Kalau tidak isi semua nanti bisa cacat hukum. Kalau cacat orang gugat, orang persoalan bisa batal. Nah, kalau batal nanti jadi persoalan karena calon. Nah, kan ini orang kapan dia sih? Ini saya kayak besar. Orang saya menang ini batal legal. Lapor ini. Nah, ini kamu kenal lagi. Jadi harus teliti betul. Ya, dokumen administrasi itu nanti PMD kasih di print atau ya supaya agak ini kasih softnya kan supaya ini print bat ini loh itu ikuti betul itu persyaratan administrasi, tidak boleh satu dilanggar. Misalnya penetapan hasil, ada dokumen berita acara penetapan hasil sudah jumlah tanda tangan, jangan sampai 4 orang, 1 tidak tanda tangan. Nah, ini bahaya. Tidak bersifat alternatif sehingga bilang oh mayoritas jadi sudah sah. Tidak bisa, dia nanti dia gugat. Ini kumulatif, sifatnya kumulatif. Jadi harus semua. Ya, perhatikan hal-hal kecil karena biasanya kita jatuh di hal-hal kecil itu. Tidak perhatikan. Atau kamu tanda tangan itu dia bilang nanti saya buat tantangan. Oh si kamu saya tantangan. Nah ini berat. Harus selesai di situ memang tantangan memang. Saya banana nah buat ya nah.
berjam-jam, paling setengah jam. Nah, tunggu di situ. Nah, jam juga begitu, perhatikan, karena setelah jam 1 kan habis, jam 13 habis. Tapi kalau yang sebelum itu sudah didaftarkan, boleh kita tunggu sampai selesai. Tapi jangan setelah jam 1 tutup baru ada yang datang daftar, itu tidak boleh, nanti dipersoalkan. Hal-hal begitu harus kamu perhatikan, persyaratan itu. Itu beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Ada temuan ya, itu saya kira itu ya, itu hal-hal yang perlu saya sampaikan, saya singgung supaya kamu lihat betul di Perbuk nanti, Perbuk revisinya 1-2 hari mungkin Pak Bupati tanda tangan, sudah kita edarkan untuk panitia. Saya kira itu beberapa hal, mungkin ada yang nanti belum jelas, kurang jelas, nanti kita akan diskusi tanya jawab. Kesempatan berikut saya serahkan untuk Kabak Hukum dan Kepala TMD untuk menyampaikan teknis-teknis kaitan dengan tahapan-tahapan pelaksanaan pilkada. Terima kasih, Tuhan memberkati.